Kasus dokter berbuat asusila kepada pasien tentunya memantik keprihatinan publik. Lalu apa yang harus dibenahi agar kejahatan ini tidak terulang kembali? Akan saya diskusikan bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri. Selamat malam Mbak Desaf. Selamat malam Caca. Mbak Desaf, kejadian demi kejadian terungkap. Hal ini bisa disebut fenomena barukah? Atau sebenarnya bukan hal baru yang terjadi? Dari catatan yang ada seperti apa Mbak? Sebenarnya ini banyak yang melihat ini sebagai situasi fenomena gunung es ya. Jadi terungkap di Garut, terungkap di Bandung, terungkap di Malang, terungkap di banyak tempat. Itu bukan berarti baru terungkap sekarang ya, tapi sebenarnya dari sejak dulu pun kita pernah mendengar selentingan-selentingan semacam itu ya. Waktu saya kecil misalnya ada yang memberitahu bahwa kalau berobat jangan ke dokter A, karena dokter A itu genit gitu. Apakah genit itu sama dengan ada dugaan kasus-kasus kekerasan seksual atau yang lain, kita tidak tahu dengan pasti. Tetapi kalau tadi ya pengamat hukum melihat, ahli hukum melihat bahwa ini ada relasi kuasa yang sangat timpang gitu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap dokter yang genit itu. Yang bisa kita lakukan cuma mungkin kita bisa pindah ke dokter lain. Tapi kan tidak semua orang punya opsi untuk pindah ke dokter yang lain atau memilih dokter yang lain dan seterusnya ya. Dan dalam posisi semacam itu maka sudah lama sekali kita tidak melihat kasus-kasus semacam ini sebagai kasus-kasus yang layak benar-benar diungkap. Ini kejadiannya di mana saja sih? Siapa saja yang menjadi korban? Siapa saja pelakunya? Institusi pendidikan, institusi kesehatan, tokoh, pejabat, atau siapapun yang melindungi mereka ini siapa saja dan seterusnya. Dan meskipun kasus-kasus ini yang kita lihat beberapa pekan terakhir ini menunjukkan bahwa situasinya sangat memprihatinkan untuk para korban, di sisi lain kita cukup bersyukur bahwa alhamdulillah ini muncul ya. Jadi ini kita maknai di redaksi sebagai momentum untuk mendorong gimana caranya supaya ini nggak kejadian lagi gitu. Yang lain-lain yang belum terungkap atau sudah kejadian atau belum terjadi dan kita ingin mencegah, gimana caranya supaya ini bisa dilakukan dalam momentum yang sama saja. Mbak Desaf, tadi kalau kita berbicara kenapa ini terjadi, relasi kuasa bisa dianggap menjadi salah satu faktor. Namun mungkin faktor lainnya adanya kesempatan ataupun ada faktor lain yang sebenarnya penting juga harus dilihat menjadikan hal ini bisa terjadi dan tidak satu, banyak. Saya kira itu poin yang sangat penting ya dan bagus. Kalau kita memperhatikan ya, kejadian Garut, kejadian Bandung, kejadian Malang, beberapa tempat itu dokternya masih cukup muda ya. Tidak untuk mengatakan bahwa pelaku hanya yang muda-muda saja, tidak. Tetapi kebetulan kali ini yang terungkap itu mereka yang belum lama mendapatkan gelar spesialis misalnya, atau masih menjalani pendidikan spesialis misalnya, yang membuat kita berpikir bahwa apakah selama pendidikan mungkin ada sisi-sisi yang kurang, penekanan yang kurang. Misalnya mungkin gini, apakah di sistem pembelajaran spesialis itu setelah dilihat ulang ya, perlu nggak ada penekanan untuk pelajaran etika, pelajaran hak asasi manusia, atau apapun lah gitu ya. Barangkali Bapak dan Ibu yang mengampu isu ini, apakah di Kementerian Kesehatan, apakah di universitas, dan pihak-pihak lain yang berkait dengan pola pengajaran, bisa memikirkan apakah kita perlu menambah muatan khusus tentang itu. Ini pasien, ini mereka korban, mereka ini kalau menurut sumpah dokter, mereka yang harus dilindungi ya, bukan dimanipulasi dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Bahwa masih ada kasus-kasus ini, apakah ada perlu penekanan-penekanan khusus? Misalnya yang terpikir oleh kita salah satunya adalah itu ya. Dan kemudian apakah ini sudah saatnya para pihak yang terkait, misalnya apakah Kementerian Kesehatan, Asosiasi Kedokteran ya dalam hal ini mungkin ID atau organisasi profesi kedokteran lainnya, rumah sakit, universitas dan seterusnya,
sudah saatnya untuk membuka katakanlah semacam call center gitu ya. Hmm. Nomor yang bisa dihubungi atau alamat email yang bisa dihubungi oleh orang yang ingin melapor. Selama ini saya jadi korban, tapi saya nggak tahu, saya nggak punya keberanian atau saya nggak punya akses gitu. Dan dengan demikian maka ini akan menjadi semacam satu untuk korban ini alat ya, akses untuk mendapat keadilan. Bagi para calon pelaku ini semacam deterrent gitu ya. Harapannya ada semacam deterrent, mengingatkan mereka bahwa ini jangan main-main ya, ini sudah ada loh sistemnya loh. Ente kalau main-main, ente bisa jadi orang berikutnya yang dilaporkan ke sini gitu. Nah, setidak-tidaknya kita berpikir bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita pikirkan untuk menciptakan satu sistem yang sedikitnya lebih ramah pada korban, lebih baik untuk melakukan pencegahan, pada saat yang sama lebih mudah untuk memproses kalau ada laporan kejahatan. Baik, Mbak Desaf, kalau itu kan berbicara mengenai sistem pelaporan dan juga mungkin sistem pencegahannya. Namun tadi ada poin penting yang dikatakan oleh Mbak Desaf bahwa karena ini bukan satu yang terjadi, apakah ini artinya sistem pendidikan kedokterannya yang harus ada evaluasi secara menyeluruh? Pertama-tama menurut saya kita patut mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, apa yang dilakukan oleh Universitas Pajajaran, yang sudah langsung merespon dengan apakah mereka dinonaktifkan dari pendidikannya, ataukah sertifikasi kelulusannya diberi catatan khusus, Kementerian Kesehatan langsung membekukan surat izin untuk berpraktek misalnya, rumah sakit melakukan pemberhentian dan seterusnya. Karena ini persoalannya persoalan yang multifaktorial gitu ya. Jadi yang terlibat itu harus banyak ya. Pihak pelaku, pihak penegak hukum ada kepolisian, pihak pendidikan ada akademi dan universitas, pihak organisasi kesehatan ada organisasi profesi, ID dan yang lainnya, kemudian ada lembaga kesehatan seperti rumah sakit, kemudian ada pengawas seperti Kementerian Kesehatan, banyak yang terlibat. Nah, ketika kita fokus pada pendidikan, itu salah satu saja yang bisa kita pikirkan gitu ya. Tapi saya setuju dengan tadi pemikiran, apakah ini saatnya untuk dievaluasi? Kita di redaksi ingin mendorong ini ya, kepada Kementerian Kesehatan, kepada para penyelenggara pendidikan, universitas, akademi, bukan cuma di tempat-tempat yang sekarang kita sorot karena mereka ada kasus ya, tetapi juga di tempat-tempat lain karena tidak ada yang tahu di tempat-tempat lain jangan-jangan juga terjadi hal yang sama atau bahkan lebih parah gitu. Jadi kemudian barangkali yang paling masuk akal saat ini diselenggarakan adalah itu tadi, bisa nggak para pemangku kebijakan terutama di lembaga dan kementerian ini berkumpul dan membicarakan apakah selama ini yang kita ajarkan sudah cukup, yang diajarkan sudah cukup dengan materi-materi yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Kalau tidak cukup, apa yang harus ditambahkan? Ini kita percayakan pada beliau-beliau untuk betul-betul menggunakan ini sebagai momentum. Kalau tidak salah kita sudah dapat undangan juga ya, media dapat undangan besok kementerian, organisasi profesi kedokteran, universitas akan ketemu dan akan memberitahu kita gimana ini selanjutnya. Kita berharap salah satu di antara poin yang disampaikan itu adalah soal kita nggak mau lagi dengar yang kayak gini-gini gitu ya. Kita sudah punya banyak problem dengan besarnya ya triliunan devisa yang lari ke luar negeri karena sistem kesehatan Indonesia dianggap tidak cukup ramah, tidak cukup cepat, tidak cukup tanggap memberi pelayanan kesehatan pada konsumen, pada pasien. Nah sekarang ada kasus ini pula, jangan-jangan ini nanti dipakai tambahan alasan lagi untuk orang-orang kabur ke luar negeri karena merasa bahwa sistem di Indonesia tidak menjamin keamanan mereka, terutama untuk mereka yang merasa bahwa jangan-jangan aku akan jadi korban berikutnya. Saja. Baik, Mbak Desaf, ternyata dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono sudah merespon ya. Dante Saxono menyebutkan akan membuat tes kepribadian untuk menyaring calon dokter yang memiliki potensi gangguan psikologis yang tidak sesuai dengan karakter yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga medis. Apakah ini juga menjadi salah satu upaya untuk perbaikan? Dapatkah ini bisa
menyaring dan juga mengurangi setidaknya kejadian-kejadian di masa yang akan datang? Saya kira ini pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan pada orang-orang yang punya kepakaran, punya pemahaman dan ekspertis yang lebih tentang bagaimana menganalisis kepribadian seseorang, kejiwaan seseorang ketika menyangkut bagaimana mereka bisa perform di masa depan. Kita sering ya di belakang secara informal kalau ngobrol dengan teman itu ketika mendengar praktek-praktek bentuk-bentuk tindak asusila, pencabulan dan seterusnya ya, itu kita berpikir bahwa kita menyebut orang-orang ini orang-orang sakit gitu, sakit gitu. Nggak benar ini otaknya, kenapa sampai melakukan tindakan-tindakan kayak gitu. Tapi pertama tentu apakah benar ini cara hal-hal kayak gini bisa dipotret dan kemudian dicegah dengan model tes kepribadian semacam itu. Tentu kita berharap ada cara yang benar-benar manjur gitu ya, cespleng gitu ya. Tapi penting untuk dipikirkan di dalam sistem kita sudah sejarahnya kita sudah mengalami banyak cara-cara penyelewengan ya. Pertama, pertanyaannya adalah pertama sistem itu apakah benar bisa mampu menyaring? Yang kedua, kalaupun sistem itu mampu menyaring, nanti bagaimana cara untuk mengatasi upaya-upaya untuk mengakalinya. Kan kita sering ya, ujian nasional saja bisa diakali dengan joki misalnya gitu. Nah bagaimana dengan yang ini? Kita membahas ini bukan karena kita tidak percaya, tapi karena ketika memutuskan satu policy ya, satu kebijakan, itu kan harus berpikir panjang dan lama ya, dampaknya, kemudian sisi lainnya bagaimana, apakah ini akan menghalangi dokter yang betul-betul qualified untuk masuk ke dunia kedokteran dan seterusnya. Jadi kita perlu membahas lebih lagi usulan-usulan semacam ini, proposal semacam ini dengan orang-orang yang memang punya kemampuan di dalamnya, ekspertisnya jelas gitu ya. Tapi di sisi lain begini saja, yang kita ingin dorong adalah bahwa pertama betul-betul dimulai kampanye anti kekerasan seksual dari dunia pendidikan, dari tempat kasus-kasus ini mungkin berasal. Kenapa begitu? Karena cara-cara untuk menghentikan kasus kekerasan seksual yang paling baik adalah dengan melakukan pencegahan. Dan itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sudah banyak dilakukan di tempat-tempat lain. Misalnya, ini sama-sama pendidikan ini, sama-sama mahasiswa dokter laki-laki perempuan atau calon dokter laki-laki perempuan. Masih ada nggak waktu mengajar itu dokter mengajarkan para pengajar mengajarkan dengan kalimat-kalimat seksis misalnya, atau kalimat-kalimat misoginis misalnya, atau bercanda yang porno misalnya dan seterusnya. Masih ada nggak hal kayak gitu? Ini contoh-contoh kecil saja ya. Kemudian kalau misalnya ada dokter atau calon dokter mahasiswa di kampus gitu ya, yang sedang menempuh pendidikan, kemudian menjadi korban. Apakah mahasiswa, apakah mahasiswi, apakah sudah disiapkan proses yang bisa ditempuh sehingga kemudian dia bisa mengadukan dengan mudah dan seterusnya. Jadi di luar usulan Bapak Wakil Menteri Kesehatan tadi, sebenarnya yang kita ingin dorong betul itu pada saat ini adalah sistem yang genah gitu ya, sistem yang jelas sehingga mencegahnya bagaimana, kalau sudah kejadian bagaimana, kalau diproses dan kemudian diciptakan sistem yang berpihak pada korban itu akan seperti apa. Dengan demikian secara logika itu akan menciptakan efek deteren. Yang mau melakukan pelanggaran mikir-mikir dulu. Dan di luar persoalan bahwa persoalan ini adalah persoalan di institusi kesehatan, sebenarnya kita melihat hal yang sama di berbagai institusi lain. Apakah pemerintah, apakah swasta, apakah BUMN, kita ingin melihat sistem yang sama. Itu kemudian didorong sehingga makin banyak ruang yang aman untuk perempuan, laki-laki dari ancaman kekerasan seksual. Baik Mbak Desaf, itu artinya dengan terungkapnya kasus ini di ranah kedokteran, itu artinya kekerasan seksual sudah masuk ke berbagai lini, artinya pula darurat kekerasan seksual benar-benar nyata. Seperti itu ya Mbak Desaf, aksi cepat dan nyata tegas harus segera dilakukan. Terima kasih Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News.